Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kemarin Ahad tanggal 1 ya, Senin tanggal 2, Selasa tanggal 3, berarti ini malam 4 ya. Kalau Rabu tanggal 4 berarti Kamis, Jumat, 1, Ahad, Senin. Senin besok Tasu'a ya. Hari Senin depan puasa Tasu'a, Selasanya puasa 10 Muharram, Asyura ya. Keutamanya, siapa yang puasa tanggal 10 Muharram maka Allah hapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun. Subhanallah. Terus puasa Tasu'anya menyelisihi orang Yahudi, berbeda dengan orang Yahudi. Supaya kita berbeda ibadahnya dengan orang Yahudi, maka puasanya dari hari Senin kemudian Selasa tanggal 9 terus tanggal 10 ya. Semoga Allah mudahkan kita ibadah ya. Innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu sudah ada niat pengen puasa Asyura, pengen puasa Tasu'a, qadarullah Senin besok haid, insya Allah sudah dapat niat baiknya, sudah dicatat karena sudah ada niat dari awal ya. Pekan yang lalu sampai hadis 7 golongan ya, betul nggak? 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di bawah arsy-Nya Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tidak ada naungan, Pak. Gak bisa minta tolong ke siapapun ya, kecuali Allah yang menolong, kecuali Allah yang menaungi. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemarin sudah dibahas. Ternyata kita semua ini adalah pemimpin. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Minimal bapak-bapak ini adalah pemimpin rumah tangganya. Nanti ditanya di akhirat, seandainya anaknya tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, bapakmu pernah nggak ngajarin kamu wudhu? Jawabnya apa nanti? Ayo. Misalnya istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, ya? Suamimu cemburu nggak auratmu dilihat oleh orang lain? Ditanya nanti. La yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Siapa dayyus? Seorang laki-laki yang tidak punya cemburu ketika keluarganya berbuat kemungkaran. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tangga itu. Na'udzubillah min dzalik. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Ya? Di dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar itulah salah satu sebab tegaknya syariat Allah. Makanya saya kalau ceramah pernikahan, saya tanya tuh,
yang mau nikah, visinya apa membangun rumah tangga itu? Kan ada visi misi kan? Apa gara-gara suka sama lawan jenis saja? Atau karena hartanya? Karena apa Pak nikah? Hah? Visi misi berumah tangga itu apa? Visinya apa? Kita semua udah rumah tangga loh. Masa nggak punya misi, nggak punya visi? Apa visinya Pak? Masya Allah. Ada yang mengenalkan sunnah Rasul, ada yang sakinah mawaddah warahmah. Visi seorang mukmin membangun rumah tangga adalah supaya bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangganya. Itu visinya. Tujuannya, kalau tujuannya itu dunia akhirat Pak, sampai di hadapan Allah nanti Allah kumpulkan keluarga tersebut. Yang jadi visi seorang mukmin membangun rumah tangga adalah supaya bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga tersebut. Akhirnya rumah tangganya didasari karena Allah, ya, subhanallah. Kata Imam Malik, ya, ini cerita ya. Ternyata Al-Muwatta, tahu Al-Muwatta, Pak? Al-Muwatta itu kitabnya Imam Malik. Masya Allah, di zaman Imam Malik yang nulis Al-Muwatta itu sudah banyak. Al-Muwatta itu artinya pijakan, supaya dijadikan referensi, supaya dijadikan sandaran hukum, maksudnya gitu ya. Imam Malik nulis juga hadis-hadis yang disusun berdasarkan apa namanya, bab-bab fikih gitu kan. Dinamainlah Al-Muwatta. Ditanyalah sama sahabatnya, wahai Imam, Al-Muwatta sudah banyak, kenapa engkau namakan kitabmu Al-Muwatta juga gitu? Apa jawab Imam Malik? Maka lillahi yabqa. Yang kekal itu hanyalah sesuatu yang dikerjakan karena Allah. Subhanallah, betul perkataan Imam Malik ini. Al-Muwatta yang dikenal, Al-Muwattanya siapa? Imam Malik bin Anas. Al-Muwatta yang lain kemana? Ya, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang kekal itu adalah yang dikerjakan karena Allah. Begitu juga rumah tangga. Rumah tangga kalau mau kekal, mendirikan rumah tangganya karena apa, Pak? Karena Allah. Harta akan berkurang, akan hilang. Ya kan? Anak mungkin berubah, mungkin meninggal. Kecantikan pasti berubah. Ketampanan juga begitu. Fisik juga berubah kan? Tapi sesuatu yang dikerjakan karena Allah, itulah yang akan tetap kekal. Ini teman-teman yang akan berumah tangga, ya, luruskan lagi niatnya. Karena pernikahan itu ibadah, Pak. Ibadahnya panjang. Yang mau sholat aja berilmu dulu sebelum beramal. Iya nggak, Pak? Pelajari itu syarat rukun sholat, pembatal sholat. Ini nikah ibadahnya panjang, Pak. Kok nggak berilmu? Nah ini ya. Orang yang langka sebelum menikah dia kuasai dulu fikih tentang pernikahan. Dia baca itu, dia tonton YouTube itu ceramah-ceramah yang membahas tentang pernikahan, tentang rumah tangga. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu dulu sebelum beramal. Supaya apa? Supaya jadi imamun adil. Nah, balik lagi ke sini ya. Supaya jadi pemimpin yang adil. Kemarin sudah disinggung, apa yang dimaksud adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anaknya yang satu SMA, yang satu SD. Jajannya sama, Pak? Enggak. Kalau Bapak samakan yang SMA dikasih goceng, berapa itu goceng? 5.000 ya. Yang SD juga 5.000, adil tidak, Pak? Tidak adil justru, ya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Demikian. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Golongan yang kedua, pemuda yang tumbuh
di dalam ibadah kepada Allah. Masya Allah nih, saya yakin bapak-bapak yang ada di sini sudah dari dulu, dari SD rajin ke masjid Pak ya. Dari SD itu sudah TPA, habis maghrib ngaji Pak ya di musola ya. Masih ingat dulu? Oh, guru ngajinya sangar dulu ya. Kalau salah, jepret. Dulu itu. Saya nangis Pak dulu. Diajarin, nggak bisa-bisa, salah-salah terus. Dicebrek. Mejanya yang dipukul, tapi namanya anak kecil kan. Nangis ya. Udah selesai ngaji, pas salim, tangan guru ngaji itu diginiin ke muka. Tambah nangis lagi. Allah. Dulu Pak saya, subhanallah perjuangannya ya. Dulu ya. Nah, termasuk yang dinaungi oleh Allah adalah pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau anak kita dari kecil, dari usia TK, dari usia SD sudah kenal masjid. Sudah sering ke masjid. Tapi kurangnya orang tua zaman sekarang, ya saya nggak tahu sudah diarahkan atau lupa ya. Anak lari-lari ribut di masjid, nggak dipenging. Tahu penging Mbak? Bahasa apa lagi tuh? Itu kewajiban orang tua Pak. Sebelum mengajak anaknya ke masjid, diomongin anaknya, didoktrin. Nah, masjid itu tempat ibadah. Ya. Gara-gara nggak diingetin Pak, sampai gede ngobrol di masjid. Betul nggak Pak? Saya mah nggak ngomongin di sini, ngomongin yang di sana Pak. Saya khutbah Jumat Pak di pabrik. Di belakang sana ngobrol, satpam sama karyawannya. Allahu Akbar. Mau negurnya bagaimana? Udah gede, udah jenggotan. Kalau di sini anak SMP ngobrol, saya marahin Pak. Jamaah sini tahu ya. Saya marah-marah di mimbar kalau ada anak kecil lagi ngobrol ketika saya khutbah Jumat. Gara-gara apa? Tidak diingatkan dari kecilnya oleh orang tua. Nah, ingat masjid ini rumah Allah ya. Kamu mau Allah marah sama kamu? Nanti ngobrolnya kalau di luar, mainnya nanti kalau sudah selesai sholat di luar nggak apa-apa. Kalau di dalam masjid, usahakan ibadah dulu ya. Banyak-banyak zikir, baca Quran, sholat. Nah, ini mungkin kurangnya di sini ya. Sudah bagus, anak-anak sudah bagus senang ke masjid. Tapi kan masjid itu luas Pak ya. Anak kecil ngelihat tempat luas, wah sudah bawaannya mau lari, ya. Ada tiang dipanjat, Masya Allah ya. Nah ini pesan sama para orang tua yang anak-anaknya sudah senang ke masjid, maka diingatkan, diulang-ulang, didoktrin bahwa masjid ini tempat ibadah, bukan tempat bermain. Apalagi sedang berlangsungnya sholat ya. Kemudian berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan apa? Masjid-masjid. Orangnya Allah sebut satu, rajulun, satu. Ya. Masjidnya Allah pakai jamak ya. Rasulullah pakai jamak, masajid. Artinya apa? Ini orang di mana aja mesti yang dicari apa? Masjid. Bahkan safar juga yang dicari apa? Masjid. Lagi ngendarain, datang waktu sholat, dicari rest area, yang dicari apa? Masjidnya. Rest area kan banyak di sepanjang jalan. Yang ada di pikirannya apa? Masjidnya. Mana yang paling enak nih masjidnya? Yang besar, yang nyaman gitu kan? Masjidnya yang dicari ya. Subhanallah. Bukan tempat makannya ya. Masya Allah. Kata Ustadz Khaliful Hadi ya, ada di YouTube itu, Ustadz yang di Surabaya. Beliau berkata, saya simak itu penjelasannya, termasuk orang yang hatinya terikat dengan masjid adalah dia keluar pintu masjid itu sudah ada niat balik lagi ke masjid. Subhanallah. Seperti kita nih nanti pas selesai sholat isya ya, beres keluar pintu masjid, dia merasa butuh kepada Allah, dia mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan saya datang ke masjid lagi untuk sholat subuh. Tuh gitu Pak.
Selesai sholat subuh, dia keluar masjid juga memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan saya ke masjid sholat zuhur. Terus hatinya terikat dengan masjid. Ya, hidayah, ibadah, istiqamah, husnul khotimah. Orang yang hatinya merindukan masjid, insya Allah Pak, Allah wafatkan di masjid. Subhanallah, insya Allah. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Ya, betapa indahnya seorang mukmin yang Allah wafatkan ketika dia di masjid. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini yang kemarin saya bahas di sini. Kita bertemu di sini, ketemu di masjid ini, sekarang kita ngumpul di masjid, bukan karena maslahat, bukan karena manfaat, bukan. Bukan karena ngisi waktu luang, bukan. Karena apa Pak? Karena Allah. Nih dalilnya. Warujulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana itu orang yang saling mencintai karena Allah? Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ketemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Subhanallah. Ini dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia nggak ketemu kecuali karena Allah. Nggak ada itu niatan mencari keuntungan duniawi, tidak ada. Tidak ada niatan untuk saling memanfaatkan. Kalau kita ketemunya karena ada manfaat, suatu waktu manfaatnya habis atau merasa wah nggak bisa lagi diambil manfaatnya, nggak ketemu kita Pak. Iya nggak Pak? Karena Allah Pak, ya, karena coba saya tanya Pak, Pak DKM, saya ngisi kajian di sini tahun berapa? 2017 atau 2016? Lupa ya? 16? 17? 2017 Pak. Ada yang hadir di sini dari 2017 nggak pernah absen sampai 2024, ada nggak? Ada Pak. Saya. Iya, yang saya yang duduk ini. Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan kita semua diluruskan niatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah ya. Subhanallah. Ya. Bapak-bapak juga mudah-mudahan ketemu istrinya karena Allah. Ya, berpisah dengan istrinya karena Allah ya. Subhanallah. Kemudian berikutnya, ini yang susah nih Pak. Apalagi di zaman sekarang. Ustadz juga nggak jamin selamat. Ya, kata Rasulullah SAW, wa rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan perempuan tadi cantik, menawan, ya, punya kedudukan kemudian cantik. Kalau orang Jawa bilang cuantik, bener ya? Faqala inni akhafullah. Akhirnya tadi mau nggak diajak? Dia berkata, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Ada nggak model begini zaman sekarang nih Pak? Yang ngajak perempuannya Pak, bukan laki-lakinya. Bukan laki-lakinya yang merayu, bukan perempuannya yang ngajak. Subhanallah. Laki-laki tadi bilang apa? Inni akhafullah. Ini salah satu contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf ada juga orang soleh. Saya dilupakan namanya ya. Saya ada di rumah kisah-kisah orang soleh itu, Masya Allah. Itu ada pedagang kain. Ganteng Pak pedagang kainnya. Ganteng banget. Terus ada wanita yang kepincut hatinya sama dia. Dijebak dia Pak. Pengen beli kainnya katanya. Suruh masuk ke rumah. Rumahnya dikunci. Itu perempuan sudah dandan Pak. Rumahnya dikunci. Subhanallah, kalau kita di posisi itu bagaimana? Yang kita pertaruhkan adalah iman, agama. Apa yang dia lakukan Pak? Dia hillah. Hillah itu apa ya? Siasat. Saya senang
kalau melakukan ini sebelumnya saya mandi dulu. Wah, ide baik kan, kata perempuannya tadi kan. Akhirnya diizinkan tuh ke kamar mandi. Apa yang dia lakukan? Di kamar mandi itu ada kotoran manusia, Pak. Dia luluri bajunya tubuhnya itu dengan kotoran manusia itu. Pas keluar dari kamar mandi, perempuannya terheran-heran kan. Dikira dia itu gila. Siapa manusia normal yang kotoran manusia diluluri ke seluruh tubuhnya. Akhirnya diusir orang itu. Subhanallah, Pak. Sampai suatu ketika pemuda itu meninggal, di makamnya itu bau wangi, Pak, harum. Setiap orang lewat situ akan mencium bau wangi. Barulah dikenang, oh pemuda itu pernah begini-begini. Subhanallah. Lihat, ya, meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru wali, Pak. Ya, jadi wali itu seperti itu, Pak. Takut kepada Allah kemudian meninggalkan yang haram. Bukan yang bisa bahasa semut, ya. Wali dari mana itu? Ya. Ya la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nggak bahasa semut? Ada nggak hadisnya Rasulullah bisa bahasa semut? Ada nggak? Nggak ketemu kan? Apakah dia lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau waras, kalau belajarnya benar, itu sangat logis. Ya, Rasul bisa terbang nggak? Ayo. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik orang dan yang paling selamat adalah orang yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa, Pak? 5 apa 6? 5. Khilaf ya. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang hatinya terikat dengan masjid, orang yang sebelum itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berarti ini yang kelima ya. Orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk. Ini kan kesimpulannya ke situ ya. Meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, rahasia. Saking rahasianya, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Bahasanya apa? Jangankan orang lain, tangan kirinya aja nggak ngerti yang disedekahkan oleh tangan kanan. Tuh, saking sembunyinya. Subhanallah. Zaman sekarang, Pak, Masya Allah, jangankan sedekah. Umroh aja, apa, Pak? Ngevlog ya? Bahasanya apa? Selfie ya? Saya salut, Pak, sama orang-orang yang haji, tetangganya nggak tahu kalau dia udah haji. Yang umroh, tetangganya nggak tahu dia berangkat umroh. Subhanallah. Betul-betul karena Allah. Bahkan nggak ada itu dokumentasi di HP-nya, padahal dia kemarin berangkat umroh. Subhanallah. Betul-betul dijaga hatinya. Karena hati itu sangat lemah. Nih, Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Ketemu, Pak? Al-Baqarah 271. Apa kata Allah? Itu badus sadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau tampakkan sedekahmu itu terang-terangan, itu baik. Sedekah terang-terangan bagus. Allah nggak celak. Ya, ini kita juga husnuzon. Kalau ada tetangga kita, teman kita sedekahnya terang-terangan, husnuzon, Pak. Jangan suudzon ya. Itu Maria itu. Jangan. Disebutinnya biasanya. Terima kasih kepada Bapak
Haji Fulan gitu kan, yang telah menyumbangkan gitu kan. Kita ngobrol nih, oh itu ria itu. Disebutin lagi. Kemudian ada lagi, terima kasih kepada hamba Allah yang telah menyumbangkan uangnya 1 juta. Nah, itu baru ikhlas tuh. Saya itu, Pak. Allahu Akbar. Nuduh orang ria ya. La ilaha illallah. Saya tanya, Pak, orang yang bilang begitu merasa dirinya ria tidak? Tidak. Karena kata apa namanya? Ria itu seperti apa? Semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Subhanallah. Kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Subhanallah. Nah, itu kalau ada orang sedekah terang-terangan, kita nggak boleh suuzon nuduh dia nggak boleh. Orang Allah aja memujinya kan. Fani immah itu baik. Maka kita husnuzon. Bisa jadi maksud dia adalah mencontohkan ke yang lain. Iya nggak? Mensanna sunnatan itu kan? Kita husnuzon. Tapi nih, aduh, kalau saya di posisi dia, kayaknya saya nggak bisa jaga hati saya. Apalagi sedekahnya 1 miliar, Masya Allah. Saya nggak kuat kayaknya. Gitu. Jadi kalau ke diri sendiri, suuzon, Pak. Ke diri sendiri, suuzon. Ke orang lain, husnuzon. Itu perilaku sahabat, Pak. Saya tanya, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4-empatnya ada yang mencalonkan jadi khalifah? Gak ada. Kenapa? Suuzon pada diri sendiri. Nggak merasa saya mampu, kemudian mencalonkan, tidak. Subhanallah. Ya, kalau untuk diri sendiri suudzon, tapi kalau untuk orang lain husnudzon. Tapi lanjutan ayatnya, Pak. Setelah Allah puji orang yang bersedekah terang-terangan, apa kata Allah? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan sedekahmu, engkau santuni orang-orang fakir, itu lebih baik. Berarti yang lebih dipuji sama Allah, yang sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, Pak? Sembunyi. Itu lebih baik, kata Allah. Bahkan Allah tambahkan, kata Allah, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Sedekah sembunyi-sembunyi itu adalah menjadi sebab kesalahan-kesalahan kalian akan dihapuskan. Ada riwayat ini ya, Ali berkata, inna sadaqata fi sawadil laili tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah di malam hari yang gelap itu bisa memadamkan murka Rabb, ya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen kita nggak dapat murkanya Allah, nggak dimarahin sama Allah, maka sedekahnya sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud Ali di sini siapa, Pak? Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Siapa itu? Cicitnya Rasulullah. Husain cucunya Rasulullah kan? Punya anak namanya Ali. Karomahnya Ali bin Husain ini yang mana, Pak? Fadilahnya Ali bin Husain itu yang bagaimana? Bertahun-tahun penduduk Madinah itu dapat asupan roti, Pak, di depan pintunya penduduk Madinah, tapi nggak tahu siapa yang ngasih. Bertahun-tahun itu, Pak, misteri, ini orang siapa ini yang suka sedekah ini? Berapa karung itu, Pak, di depan pintu rumah itu? Taunya dari mana? Yang sedekah itu Ali ibn Husain. Nah, semenjak meninggalnya Ali ibn Husain, nggak ada lagi itu yang naruh roti di depan rumah. Itu yang satu. Yang kedua, ketika Ali ibn Husain dimandikan jenazahnya, pundaknya ini hitam, Pak, hitam kapalan, karena manggul sendiri. Dia panggul sendiri itu, gandum itu, bahan roti itu. Nggak minta tolong orang lain. Padahal Ali ini siapa, Pak? Habib kan? Keturunan Rasul kan? Malah apa yang dia perbuat? Menyantuni orang miskin. Itu baru Habib yang hakiki, sejati.
Coba lihat bab zakat. Habib boleh nggak nerima zakat? Nggak boleh. Sedekah boleh nggak nerima? Nggak boleh. Dia yang bersedekah, Pak. Subhanallah. Sedekahnya di shooting, diumumin, enggak, Pak. Sampai penduduk Madinah itu pengen terima kasih kemana? Orang yang nggak ketahuan siapa yang sedekah. Subhanallah. Ini luar biasa. Tuh baru dicontoh, ya, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Nah, yang terakhir ini Pak, yang jadi bahasan kita. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dan seseorang yang ingat kepada Allah sendirian, Pak. Lagi sendiri ingat kepada Allah, kemudian menetes airnya, fafadat aina. Kenapa gara-garanya nangis, Pak? Takut kepada Allah, Pak. Nangis dia. Nah, ini nangis yang karena Allah. Sebagian orang ada yang nangis di hadapan jamaah kan? Di hadapan umum kan? Wah, biar apa? Biar dibilang, wah, Ustadz Fulan hatinya lembut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ya. Ada banyak riwayatnya. Ada orang-orang tabi'in itu lagi baca Quran tuh, Pak. Kemudian datang temennya itu di pasar itu, Pak, baca Qurannya langsung ditaruh di laci. Nggak mau orang lain tahu bahwa dia baca Quran. Ada yang begitu. Ada lagi ngumpul, tiba-tiba dia nangis gitu kan, mungkin inget dosa ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya sama temannya, kenapa kamu? Ini kayaknya pilek saya. Oh, Masya Allah. Gak mau diketahui oleh orang lain kalau dirinya itu nangis. Subhanallah. Ya. Ada juga suami istri tidur satu ranjang, nggak tahu suaminya itu nangis, Pak. Bantalnya sampai basah. Nah, subhanallah. Ada juga suami istri 40 tahun suaminya puasa, istrinya nggak tahu, Pak. Tahu nggak gimana caranya? Berangkat ke pasar, dibekelin kan sama istrinya tuh. Sampai pasar, bekalnya disedekahin ke orang. Pulangnya kapan? Maghrib. Nah, azan maghrib baru dia makan. Istrinya nggak tahu kalau suaminya ini selama ini puasa 40 tahun, Pak. Subhanallah. Saking menjaga hati yang rapuh ini, menjaga keikhlasan kepada Allah, sampai pasangan hidupnya nggak ngerti bahwa suaminya selama ini rajin puasa. Ya, subhanallah. Luar biasa. Kalau istri nggak bisa kayak gitu, Pak. Istri pengen puasa sunnah, izin sama suami. Ya. Ya, subhanallah. Apalagi suaminya lagi di rumah, lagi libur. Tega banget istrinya. Senin sampai Jumat udah di luar kota, Sabtu Ahad di rumah nih, malah puasa istrinya. Allahu Akbar. Tega itu istrinya ya. Subhanallah. Yang berikutnya ya, dari Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Syikhir itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Wali jawfihi azizun. Dadanya Rasul ini kedengaran suara apa ya? Gemresek. Azizun. Ka'azizil marjal. Seperti gemuruhnya kuali mendidih. Gara-gara apa, Pak? Minal buka. Nabi sedang nangis, Pak. Di dalam sholat sedang nangis sampai dadanya itu suaranya seperti kuali yang isinya air yang lagi mendidih, Pak. Gimana suaranya, Pak? Sampai seperti itu nangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Bapak pernah lagi sholat nangis, Pak? Pernah nggak, Pak? Sering nggak ya? Ingat token listrik habis. Berisik. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah. Yang berikutnya dari Ubay bin Ka'ab. Wah, ini terharu sekali nih, Pak. Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab bilang, dari Anas bin Malik. Hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita,
Qala Rasulullah SAW li Ubay ibni Ka'b. Kata Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Apa perkataannya Rasul? Innallaha azza wa jalla amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Nabi bilang kepada Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah apa? Al-Bayyinah. Ubay malah salah fokus. Ubay enggak fokus kepada Al-Bayyinahnya. Apa kata Ubay? Wasammani, Allah menyebut namaku. Kata Rasulullah SAW, na'am. Gitu Pak. Seorang sahabat namanya disebut oleh Allah. Nabi bilang, na'am. Kata Ubay kan, Allah menyebut nama saya. Kata Rasulullah, na'am. Apa yang terjadi? Fabaka Ubay. Ubay bin Ka'ab langsung menangis, Pak. Siapa yang enggak terharu namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya enggak heran di zaman Umar yang jadi imam tarawih siapa? Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu salah satu ahlul qura ya. Ahlul Quran. Subhanallah. Sampai Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab ya, subhanallah. Kenapa? Karena ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdah ya, apabila Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah itu manggil Jibril. Kemudian Allah cerita kepada Jibril, Inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Disebut tuh namanya. Apa yang terjadi? Kata Allah, fa'ahibbuh. Cintailah dia. Fa'ahibbah. Akhirnya Jibril mencintai orang yang dicintai Allah tadi. Apa kelanjutannya? Jibril balik ke barisan para malaikat. Ngumumin kepada para malaikat di langit itu, Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah dia. Subhanallah. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk langit mencintai orang itu. Tuh. Berarti tolak ukurnya apa, Pak? Kita mencintai Allah atau Allah yang mencintai kita? Allah yang mencintai kita. Kalau kita cinta kepada Allah itu wajib, Pak. Setiap hamba Allah cinta kepada Allah itu kewajiban. Cuma yang jadi masalah, apakah Allah mencintai kita? Nanti tolak ukurnya dilihat dari apa? Yang dia kerjakan. Karena banyak hamba-hamba Allah yang cintanya murni kepada Allah, tapi salah jalan. Iya enggak? Zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah cinta sama orang ini? Wallahi tidak, Pak. Allah itu senang dicintai hambanya dengan hal-hal yang Allah cintai. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu mencintai perbuatan tersebut? Perintah. Allah perintahkan apa? Allah meridhai perbuatan apa? Nah, itu pasti Allah mencintai dia. Kalau di hadis arba'in itu gimana, Pak? Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Ya. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan terhadap dia. Siapa wali Allah? Singkat aja. Yang pertama, yang menjalankan yang fardu. Yang menjalankan yang fardu. Allah cinta sama orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah fardu. Yang kedua, yang menjalankan ibadah sunnah. Hatta uhibbah. Kata Allah, sampai aku mencintai dia. Nah, berarti kalau kita mau dicintai Allah, jangan puas dengan ibadah fardu saja. Kalau sudah sholat fardu, ada sholat apa, Pak? Sholat sunnah. Kalau sudah zakat fardu, ada apa? Ada sedekah sunnahnya. Tuh, baru Allah cinta, ya. Jadi tolak ukurnya adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Pak, disebut sama Allah, Pak, Ubay bin Ka'ab. Ada lagi yang disebut sama Allah, sahabat Nabi siapa?
Zaid bin Harithah. Bahkan diabadikan di Al-Quran namanya. Yang Allah nggak pernah nyebut Abu Bakar di Al-Quran. Allah nggak pernah nyebut Umar, Utsman, Ali, nggak pernah, Pak. Tapi Zaid bin Harithah Allah sebut, Pak. Makanya Zaid bin Harithah itu punya julukan apa? Hibbun Nabi. Kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah. Di masa Abu Bakar, ya. Di masa Rasulullah SAW menjelang wafat, Nabi menjelang wafat, Usamah bin Zaid, siapa itu, Pak? Ya, anaknya Zaid. Usamah bin Zaid, siapa itu, Pak? Anaknya Zaid, ya, Zaid bin Harithah. Itu diangkat menjadi panglima perang, Pak. Diangkat menjadi panglima perang, dikirim ke Syam kalau nggak salah. Nah, Nabi wafat, Pak. Nabi wafat, Usamah lagi nggak di Madinah. Bingung nih sahabat, bagaimana nih? Wahai Abu Bakar, ketika itu Abu Bakar khalifahnya kan, ditarik apa dilanjutin nih? Kan Madinah lagi genting, Rasulullah SAW wafat itu. Umar aja sampai galaunya itu sampai ngeluarin pedang, Pak. Siapa yang pengen jadi janda? Siapa yang mau jadi yatim? Yang berani bilang Rasulullah mati? Yang bilang Rasulullah wafat? Nggak terima, Umar nggak terima Rasulullah dibilang meninggal. Saking cintanya Umar kepada Rasulullah SAW. Umar itu husnuzon. Nabi ini belum wafat. Ini Nabi sedang memenuhi panggilan Allah sebagaimana Musa dipanggil sama Allah 40 hari. Nanti juga balik lagi. Prasangka siapa itu? Umar. Saking apa ya, Pak? Saking besarnya cintanya Umar kepada Rasulullah SAW. Nggak percaya orang yang dia cintai sudah meninggal. Subhanallah. Nggak ada yang berani bantah Umar. Siapa yang nasihatin Umar? Abu Bakar. Orang Umar kayak gitu, sahabat lain yang lain juga sedih semuanya, seakan-akan tidak percaya kalau orang yang paling mereka cintai, yang kita cintai itu meninggal. Abu Bakar datang, Pak, dari luar Madinah, ngebut itu, Pak, pakai kuda. Dulu belum ada polisi tidur, Pak. Ngebut itu, Pak. Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW, diperiksa, ternyata sudah wafat. Pas keluar, apa yang dikatakan Abu Bakar? Hah? Man ya'budullaha fa innallaha hayyun. Ya, fa innallaha hayyun. Siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup selamanya, Allah hidup. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, qad mata. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Baru dibacain ayat, Pak. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Surah Az-Zumar itu. Kemudian kalau di surah Ali Imran yang apa? Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata qutilan qalabatum. Ya, sungguh telah berlalu rasul-rasul. Apabila Nabi Muhammad meninggal, apakah kalian akan kembali? Apa ini maksudnya? Murtad? Mau balik lagi kafir, mau balik lagi syirik? Kalau Rasulullah SAW meninggal, itu surat sudah diturunkan di Ali Imran, Pak. Ketika Abu Bakar baca itu, para sahabat baru seperti sadar. Seakan-akan ayat itu baru turun. Padahal udah lama kan turunnya. Baru semuanya bisa menerima kenyataan bahwa orang yang paling kita cintai sudah meninggal, ya, Nabi Muhammad SAW. Itu Umar lagi tegak mengacungkan pedang itu, Pak, langsung jatuh tersungkur, lututnya itu jatuh ke pasir, Pak. Lemes langsung. Baru menerima kenyataan bahwa kekasih kita Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Subhanallah. Kemudian berikutnya dari Abu Bakar. Ini pengen habis ya waktunya ya. Kita ini singkat aja ya. Jadi Abu Bakar berkata kepada Umar, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, intaliq bina ila Ummi Aiman. Wahai Umar, yuk ikut yuk bareng. Kemana? Ummu Aiman. Ngapain? Ziarah. Siapa Ummu Aiman? Coba, Pak, ibunya Aiman. Ummu Aiman itu nama aslinya Barokah. Siapa itu Barokah? Babysitternya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merawat Rasulullah SAW dari kecil. Sudah muslimah juga, sudah masuk Islam.
Nah, Rasulullah SAW itu sering ziarah ke rumahnya Ummu Aiman. Tuh Pak, orang yang tahu terima kasih. Nabi Pak, khalifah, pemimpin kaum muslimin, nggak lupa sama yang ngerawat waktu kecil. Nah, ketika Rasulullah SAW hidup, sering ziarah ke rumahnya Ummu Aiman. Tuh. Abu Bakar, Umar pengen berterima kasih. Ummu Aiman telah merawat Rasulullah SAW selama ini. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar dan Umar ganti ngelanjutin kebiasaan Rasulullah. Ngapain? Ziarah. Ummu Aiman masih hidup Pak. Tuh, ziarah tuh jangan nunggu meninggal Pak. Orang tua masih hidup, tengok. Nanti udah nggak ada menangis. Ya nggak Pak, Bu? Masih ada, masih sehat, kunjungin Pak. Yang bisa setahun sekali, setahun sekali. Yang bisa setahun 2 kali, setahun 2 kali. Yang bisa sebulan sekali, sebulan sekali. Sepekan sekali, sepekan sekali. Mumpung masih ada, mumpung masih hidup. Ya, ya Ummu Aiman masih hidup Pak. Ziarah Rasulullah SAW, nggak nunggu meninggal, baru ziarah kuburnya, enggak. Masih hidup ziarah. Ya. Ketika Abu Bakar dan Umar nyampe rumahnya Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman sedang nangis. Ya, Masya Allah, lagi nangis Pak Ummu Aiman. Jadi sesampainya Umar Ibn Khattab dan Abu Bakar di rumahnya Ummu Aiman, ya pengasuhnya Rasulullah SAW, ternyata Ummu Aiman sedang nangis. Ya. Apa kata Abu Bakar? Mayubkiki, apa yang membuat engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah engkau telah mengerti sesuatu yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Jadi kalau kita nanti buka Sirah Nabawi bab wafatnya Rasul, itu Nabi Muhammad SAW mengungkapkan kepada sahabat Pak, ya, khutbah di mimbar tapi Rasulullah SAW duduk Pak, karena lagi sakit, ya, duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bilang begini, ya. Innallaha khayyarahu li'abdihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memilihkan untuk hambanya, memberikan pilihan. Apakah dia memilih sesuatu yang ada di sisi Allah atau tetap hidup di dunia? Kemudian hamba tadi memilih sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu masjid, Pak. Hanya Abu Bakar yang nangis, Pak, sendirian. Kemudian orang yang di sebelahnya bilang, "Ini bapak tua ini kenapa dia? Kok tiba-tiba nangis?" Padahal Rasulullah khutbah biasa aja gitu loh. Maksudnya menyampaikan hadis gitu kan. Apa yang menyebabkan dia nangis? Ternyata hanya Abu Bakar yang mengerti yang dimaksud khutbah Rasulullah adalah itu ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, itu diberikan pilihan oleh Allah. Boleh melanjutkan hidup lagi Pak, seterusnya boleh. Milih mana? Ternyata Rasulullah SAW lebih memilih sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abu Bakar nangis. Ya, siapa yang nggak nangis ditinggal oleh orang yang paling dia cintai? Subhanallah. Apa jawab Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman, "Inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah SAW." Saya nangis ini bukan saya nggak tahu bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasul. Apa kata Ummu Aiman? "Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama." Saya ini nangis gara-gara saya tahu wahyu dari langit telah terputus. Mendengar itu Pak, Abu Bakar dan Umar ikut nangis Pak. Jadi nangis bertiga itu, subhanallah. Tadi nyalahin Ummu Aiman, dikira belum nerima kalau Nabi Muhammad SAW meninggal. Ternyata yang membuat Ummu Aiman menangis apa Pak? Wahyu sudah terputus. Betul-betul para sahabat itu merasakan keberkahan. Jadi kalau cerita di sirah itu, sepakat para ulama Pak. Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, kota Madinah itu terang benderang. Bahasanya ulama ya, malamnya itu seperti siang Pak, jelas. Ini bahasa-bahasa ulama, bagaimana menggambarkan keberkahan ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Jadi
terus diberkahi oleh Allah selama wahyu turun. Selama berapa tahun itu? 10 tahun. Ya. Subhanallah. Nah, semenjak Rasulullah SAW wafat itu wahyu sudah putus ya. Di masa Abu Bakar fitnah timbul. Fitnah apa ini? Hah? Murtad. Orang-orang murtad, orang-orang nggak mau bayar zakat di masa Abu Bakar. Tapi masih terjaga itu. Kenapa? Sahabat nggak ada yang berselisih sampai perang kan di masa Abu Bakar. Nah, di masa Umar masih terjaga juga. Setelah Umar meninggal baru pintu fitnah itu terbuka. Masa Utsman, Ali, dan menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah bersabda mengenai khilafah nubuwah. Kata Nabi SAW itu hanya bertahan selama 30 tahun. Ada hadisnya Pak, Nabi yang bilang. Yuk kita hitung bareng-bareng. Abu Bakar berapa tahun jadi khalifah? 2 tahun. Umar 10 tahun. Utsman 13 tahun. Ali 5 tahun. Hitung Pak. 30. 13, 5. Berapa Pak? 30 tahun. 2, 10, 13. 25 kan? Tambah 5, 30 tahun. Maka sudah menjadi dalil, sudah jadi wahyu bahwa khilafah nubuwah hanya bertahan sampai 30 tahun saja. Dan Nabi ketika di situ ada Hasan bin Ali, Nabi SAW bersabda, anakku ini akan mendamaikan 2 kubu besar kaum muslimin. Siapa itu Pak yang dimaksud? Hasan. Setelah Ali meninggal, ya, Hasan diangkat menjadi khalifah. Itu masih konflik Pak kaum muslimin. Kubunya Ali bin Abi Thalib sama kubunya Muawiyah. Apa yang terjadi? Hasan dengan rela menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah. Dengan sebab Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah, bersatu kaum muslimin Pak, jaya lagi. Tuh, Nabi yang bersabda, anakku ini akan mendamaikan 2 kubu kaum muslimin. Subhanallah. Sudah jadi qadarullah. Termasuk sahabat berselisih perang ya, subhanallah, itu sudah jadi qadarullah. Ya diuji, umat ini kan diuji ya, subhanallah. Dengan berperangnya Ali melawan Muawiyah kan sahabatnya terpecah menjadi 2 kan. Kaum muslimin diuji, siapa yang mencela sahabat. Paham gak maksud saya Pak? Allah bongkar kedoknya, boroknya, busuknya. Siapa yang saya maksud Pak? Orang-orang Syiah. Banyak yang memfitnah sahabat kan. Nah dari situ semua itu ada ininya Pak, ada hikmahnya. Allah mentakdirkan sesuatu, hatta musibah yang menimpa kaum muslimin ada hikmahnya. Contohnya siapa? Apalagi perang Uhud. Tahu nggak diantara hikmah Allah takdirkan di perang Uhud itu kaum muslimin kalah? Di perang Uhud yang pertama Allah bongkar kedok orang-orang munafik. 300 orang Pak. Jadi perang Uhud itu 1000 orang berangkat, yang 300 balik lagi Pak. Siapa ini Pak? Pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kebongkar. Jadi sahabat bisa berhati-hati siapa nih musuh di dalam selimut. Itu yang pertama. Yang kedua, dan semenjak perang Uhud ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu sahabat lebih kuat lagi sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Tahu nggak penyebab kaum muslimin dikalahkan kaum musyrikin di perang Uhud gara-gara apa Pak? Kaum pemanah, ya kan? Pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bukan? Apa Abdullah bin Zubair? Saya lupa ya. Pada dulu saya lupa. Ada 50 orang tak ditaruh di puncak gunung oleh Rasulullah SAW. Selama pasukan pemanah ini ada di situ, kaum musyrikin nggak bisa nembus barisan kaum muslimin Pak. Setiap maju dipanahin sampai lari ke sana Pak. Nah dikira sudah selesai, kaum musyrikin sampai lari ke barisan belakang. Dari mana taunya? Kaum muslimin ngejar, banyak suara wanita di situ. Berarti kan sudah habis barisan kaum musyrikin. Nah, pasukan pemanah melihat sahabat-sahabatnya menguntin ghanimah, dikira perang udah usai. Turunlah itu pasukan pemanah, sisa cuman 7 atau 10 orang di atas. Khalid bin Walid ngelihat.
Mau saya lanjut udah titit. Ya qadarullah masyaallah ya. Kayak ceramah Ramadan ya sebentar doang. Mudah-mudahan pekan ke depan kita ketemu lagi ya. Kita luruskan niatnya bertemunya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.